Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami untuk matkul Mobile Programming dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Point of Sale Komputer Berbasis Router untuk Pengelolaan Penjualan dan Persediaan Barang. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan coba menjelaskan beberapa fitur yang telah kami buat di aplikasi tersebut. Kemudian setelah itu eh, akan kami tunjukkan juga eh, file-file yang telah kita upload di GitHub. Lalu yang terakhir eh, akan saya jelaskan juga untuk artikelnya. Mungkin yang pertama bisa langsung kita tampilkan aplikasinya yang akan dijelaskan oleh Mbak Hana dan Mas Chandra. Monggo, silakan Mas Chandra bisa share screen. Baik, Oke, di sini saya silakan akan Mbak Hana atau Mas Chandra yang mau jelasin. saya menjelaskan setelah pengguna masuk ke aplikasi, halaman pertama yang tampil adalah dashboard. Dashboard menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah produk, stok, transaksi, dan omset, dan transaksi terbaru. Halaman ini membantu pengguna melihat kondisi toko secara cepat sebelum melakukan aktivitas lain. Lalu kita beralih ke halaman produk. Mungkin bisa ditampilin Mas Chandra produknya. Oke, ini ada sudah ditampilkan. Nah, dari dashboard, kita akan pengguna akan masuk ke menu produk. Di halaman ini, pengguna dapat melihat seluruh daftar produk yang tersedia. Pengguna juga dapat mencari produk, memfilter kategori, mengedit, atau menghapus data produk sesuai kebutuhan. Oke, lanjut ke di sini ada halaman produk ya. Di halaman produk tuh kita bisa geser ke kanan. Itu dia ada menu untuk tambah produk. Itu kita bisa cari itu contoh kita ingin nambah produk itu spare part ya. Spare part dari komputer itu dari brandnya brand Samsung atau dari macam-macam ya, banyak merek ya, ada Kingston contohnya Kingston, itu ada merek RAM, PC, RAM laptop. Terus di sini ada spesifikasi singkatnya, itu DDR3 2400 MHz. Nah, di sini ada stok ya. Stok itu untuk kita punya stok itu ada berapa gitu loh. Contohnya kita punya stok hanya satu dan harga modal kita itu ada di misal 320.000. Nah, harga yang untuk dijual itu kita bisa taruh di harga 375.000. Lalu untuk kita tambahkan produk, nah langsung dia nampil di sini di kategori spare part. Tuh. Dari menu pencarian kita bisa langsung saja tadi langsung tampil di atas. Oke, lanjut. Di sini ada menu keranjang. Di menu kasir.
kasir, tapi di sini kita bisa mengatur jika ingin melakukan pembelian secara cepat. Contohnya kita ingin membeli monitor LG 24 inch, terus kita ingin beli subtotalnya hanya satu, cek transaksi. Di sini ada nama ya, nama bisa di sini contoh Udin, jumlah bayar 1.750.000, lalu simpan, transaksi berhasil, kembalian tidak ada ya karena uangnya pas. Nah, di sini sudah 2 transaksi yang berhasil. Yang pertama tadi monitor LG 24 inch atas nama Udin, pembayaran uangnya pas. Lalu di sini ada yang kedua, ada pembelian transaksi dari atas nama Dika, melakukan pembelian laptop Asus VivoBook 14 inch 1 unit. Lalu kita kembali lagi ke dashboard, itu langsung tampil transaksi terbaru yang terkini, yaitu atas nama Udin melakukan pembelian monitor LG. Terus di menu dashboard itu berubah, produknya menjadi 6, total transaksi 2, dan omsetnya 9.950.000. Oke, sekian. Oke, terima kasih Mas Chandra dan Mbak Hana atas presentasinya. Kemudian semua file program yang telah kita bikin juga telah kita upload di GitHub. Mungkin bisa ditunjukkan oleh Mbak Firlin. Baik, ini kita masuk ke tahap bagian GitHub. Kalau 3 bulan Juli ya. Ini mana deh? Klik aja GitHub, Lin. Bisa di crop gak nanti? Hmm, Mungkin bisa dibuka dari file udah, dari link GitHub yang di-share di grup, Lin. udah. Ini kita masuk ke link GitHub kita. Nah, di sini tuh udah ada 8 file yang udah kita upload. Berarti semua file terkait project udah diupload di GitHub semua ya, Lin? Oh, ya udah. Sudah masuk. Mungkin. Ada lagi yang ditambahkan, Mbak Firlin? Ya sih, itu aja. Oke, terima kasih Mbak Firlin atas penunjukan link GitHub-nya dan file-file yang telah kita upload. Kemudian akan saya jelaskan juga perihal artikel yang telah kami bikin terkait produk yang telah kami ciptakan. Berikut adalah artikel yang telah kita bikin dengan template yang telah
di-share oleh dosen pengampu kami dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Point of Sale Komputer Berbasis Flutter untuk Pengelolaan Penjualan dan Persediaan Barang. Eh, Tentu seperti artikel pada umumnya, di sini ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang informasi awal terkait point of sale atau aplikasi yang kita buat. Kemudian ada metodologi penelitiannya. Pada pengembangan sistem kami menggunakan metode waterfall, yaitu metode pada umumnya ya, yang mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, development, testing, dan maintenance. Kemudian ada teknologi yang kami gunakan untuk menciptakan aplikasi tersebut, yaitu ada Flutter, di mana Flutter ini bisa digunakan untuk Android maupun iOS. Fitur utama pada aplikasi yang kita buat, seperti sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Hana dan Mas Chandra, tapi akan saya ulang kembali, ada dashboard, halaman produk, form tambah barang, keranjang belanja, riwayat transaksi, dan button navigation. Nah, kemudian di sini kami memang mengkhususkan aplikasi ini untuk di Android mobile. Untuk iOS sendiri belum kami setting sedemikian rupa karena memang dari awal kita khususkan untuk Android. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya sudah ditunjukkan juga tadi oleh Mbak Hana dan Mas Chandra di halaman produk, dashboard, dan lain sebagainya. Ada juga daftar pustaka. Tentu daftar pustaka berisi penelitian terdahulu atau referensi-referensi yang telah ditemukan oleh seperti Pressman dan lain sebagainya. Mungkin itu saja presentasi untuk matkul mobile programming dari kelompok 8. Atas kurang dan mungkin ada salah kata, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.